Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi berjumpa wabarakatuh. kembali di Jum Sore HK kita. Bertepatan dengan 17 Agustus pada hari ini ya, semua kita merayakannya. Alhamdulillah. Untuk itu di sore hari ini berbahagia sekali. Walaupun Bapak Ibu mungkin masih ada yang berkegiatan, tetapi Jum sore hari ini kita juga tetap diisi ya untuk itu. Hari ini adalah bertepatan dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Insya Allah akan saya bacakan saja buku bijaknya, bahwa kita belajar buku bijak ini dalam rangka kita ditempa atau dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin hebat itu belum tentu bijak, tetapi pemimpin bijak itu pasti hebat. Itu kan yang sering kita sampaikan di awal, di mana ciri pemimpin bijak itu satu berlari dengan tujuan. Ada goal, kemudian ada tujuan, ada yang harus diraih. Karena kita mengimpikan, kita bersama-sama mempunyai visi dan misi yang sama. Tidak bertinju sembarangan, selalu meneliti kepemimpinan setiap hari. Nah, dalam rangka melatih kepemimpinan setiap hari, tentunya kita belajar dan belajar. Dan setiap pagi dan sore hari ini, kita pun berupaya untuk belajar dan belajar. Nah, perlombaan kita bukan lomba lari jarak jauh, ya, atau bukan lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Ya, jadi kalau lomba lari jarak jauh, maka kita harus bisa menjaga stamina kita. Nah, bagaimana cara menjaga stamina itu? Ya, jangan sampai semangat kita atau giroh kita ini hanya seperti Coca-Cola yang dikocok. Ketika dikocok, bus baru hilang lagi. Hanya sesaat. Kalau Pak Sunoto bilang, hangat-hangat tai ayam, katanya seperti itu. Nah, tetapi kita harus mempersiapkan, jaga stamina kita. Andalkan Tuhan, yaitu dengan selalu berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita doakan goal, strategi, dan tim, doakan leader kita. Kemudian kita juga harus percaya kepada perusahaan, dan kita KLPI, percaya kepada leader, ikuti prosedur, komitmen dan persisten. Nah, komitmen dan persisten di sini adalah sangatlah penting ya untuk kita lakukan. Persisten itu artinya kita semua cinta gitu ya dengan apa yang kita lakukan, cinta dengan yang kita sedang kerja bersama, dan harus nempel. Nempel artinya selalu nempel, itu satu, nempel kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada perusahaan kita, dan juga kepada leader kita. Nah, sehingga kita semua akan bisa menjaga stamina kita, karena sekali lagi larinya adalah lari jarak jauh, bukan lari cepat ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, doa itu sangat penting ya. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Tidak tahu apa yang terjadi besok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Nah, semuanya itu patutlah selalu kita untuk selalu nempel kepada Tuhan kita ya. Artinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pemimpin yang fokus dengan gol itu tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, malas, kesel, dan bosan. Nah, apa yang kita lakukan semuanya itu pasti tidak terlepas dengan namanya kecewa. Ya, di lapangan kita ada kecewa, kemudian capek, pasti malas. Nah, malas ini yang kemalasan itu ya yang harus kita perangi, dan juga kesel serta bosan. Nah, itu diantara yang sering kita baca mengawali pembacaan buku bijak di setiap harinya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 17 ya. Lebih baik sesuap nasi disertai ketentraman daripada makanan lezat berlimpah-limpah disertai pertengkaran. Hamba yang cerdas akan berpuasa atas anak yang membuat malu dan akan menerima warisan bersama saudara-saudara anak itu. Emas dan perak diuji di perapian, tetapi hati orang diuji oleh Tuhan. Nah, sampai sini Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti akan bertemu dengan yang namanya ujian, gitu ya. Maka setiap apa yang kita lakukan, setiap yang apa kita kerjakan, itu tidak terlepas dari ujian dan ujian. Nah, gitu ya.
Kalau sekolah, kalau kuliah itu kan bertahap. Bertahap itu untuk naik tingkat. Nah, kalau kan ya setiap orang yang bertahap untuk dapat naik tingkat itu namanya belajar. Nah, setiap belajar itu pasti ada ujian. Nah, kadang ujiannya itulah yang bisa dihadapi dengan kita baik atau kita sulit untuk menghadapinya. Maka sebagai orang yang beriman tentunya ujian-ujian itu kita jadikan hadapi dengan kalau ada kebaikan, ada kesenangan, nah, kita tentunya bersyukur. Tetapi kalau ada kesusahan, kita bersabar, bertakwa kepada Allah dan terus berusaha. Nah, di sini emas dan perak diuji di perapian. Emas dan perak diuji di perapian, tetapi hati orang diuji oleh Tuhan. Nah, kita setiap hati kita ini diuji oleh Tuhan. Mengapa? Karena sedalam lautan itu masih bisa diselami, tetapi dalamnya hati orang itu siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, orang jahat menuruti saran-saran yang jahat, pendusta suka mendengarkan kata-kata fitnah. Siapa mengejek orang miskin papa, menghina Allah penciptanya, siapa gembira atas kemalangan orang, pasti mendapat hukuman. Kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Kebanggaan anak-anak adalah orang tua. Nah, di sini ya, di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, seorang tua atau seorang kakek nenek tentunya akan senang ketika dia mempunyai anak cucunya yang berhasil. Karena sekali lagi kebanggaan orang yang sudah tua itu adalah anak cucunya. Maka yang dibangga-banggakan, yang diobrolkan kepada teman-temannya, sangkatannya dia itu anak cucunya. Gitu ya. Biasa kan kalau ditanya jarang orang yang bertanya itu mobilnya sudah berapa, hartanya seberapa. Yang ditanya itu kan cucunya sudah berapa, seperti itu. Nah, sebaliknya kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Jadi anak-anak akan bangga ketika dia eh, mempunyai seorang tua. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian ketika kita dekat dengan anak-anak kita, anak-anak itu mendapatkan spesialis gitu ya dengan kita sekalian. Orang terhormat tidak patut mengucapkan kata-kata dusta. Orang bodoh tidak pantas mengucapkan kata-kata berharga. Ada yang menyangka uang sogok dapat membuat keajaiban. Dengan uang sogok segalanya dapat terlaksana. Kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit-bangkit kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu sekalian buat kita semua. Jadi kalau ingin disukai orang katanya maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Jadi ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, sifat yang terbaik itu adalah memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala sendiri itu adalah maha menerima maaf ya, Ghafurur Rahim gitu kan. Jadi beliau itu dia Allah itu adalah maha penerima maaf. Seperti itu. Membangkit-bangkit kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Betul. Jadi membangkit-bangkit kesalahan, mengutak-ngutik kesalahan lain itu akan menjadikan kita renggang ya, memutuskan persahabatan. Satu teguran lebih berarti bagi orang berbudi daripada 100 cambukan pada orang yang bodoh. Nah, jadi teguran itu lebih berarti bagi orang yang berbudi dibanding dengan 100 cambukan pada orang yang bodoh. Orang yang bodoh mah beberapa kali dicambuk dia tetap enggan gitu, tidak mau menerima seperti itu. Nah, begitupun kita ketika kita mendapatkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada dalam buku bijak ini, ketika itu adalah sesuai dengan ternyata yang dialami oleh kita semua, tentunya kita ucapan itu akan berarti, gitu ya. Nah, karena kita termasuk orang yang berbudi. Orang jahat selalu menimbulkan keonaran, tetapi maut datang kepadanya sebagai utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan induk beruang yang kehilangan anaknya daripada dengan orang bodoh yang sibuk dengan kebodohannya. Nah, saking gitu ya
Ini perumpamaan. Jadi lebih baik berjumpa dengan induk beruang yang kehilangan anaknya. Padahal kalau beruang yang kehilangan anaknya itu sangatlah panik. Kalau ketemu dengan kita manusia, pasti bisa-bisa kita diterkam. Nah, tetapi dengan bahasa ini disebutkan lebih baik berjumpa dengan induk beruang yang kehilangan anaknya, katanya, daripada dengan orang bodoh yang sibuk dengan kebodohannya. Itu ayat artinya orang bodoh mah gitu ya. Walaupun dia sibuk sebagaimanapun. Nah, seperti ini. Siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan pun tak akan dapat dikeluarkan dari rumahnya. Nah, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan pun tak akan dapat dikeluarkan dari rumah. Jadi kalau kejahatan itu jangan kebaikan itu ya jangan dibalas dengan kejahatan. Begitupun kejahatan jangan dibahas dengan yang sama gitu ya. Tetapi kita tentunya berupaya dengan sebaik-baiknya. Kalaulah ada orang yang salah, kita berhusnudzon bahwa orang itu belum tahu. Seperti itu ya. Nabi juga mencontohkan kepada kita sekalian ketika dia dijahili oleh orang-orang munafik pada saat itu, bahkan malaikat akan menimpakan gunung Taif gitu ya, eh, dia menolaknya. Jangan, karena katanya dia belum tahu, dia belum mendapatkan hidayah. Siapa yang membahas kebaikan dan kejahatan, kejahatan pun tak akan dapat dikeluarkan dari rumah. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Nah, kalau keran dibuka itu kan airnya kemana-mana. Karena itu undurlah sebelum pertengkaran mulai. Maksudnya jangan sampai kita kebablasan. Tuhan membenci orang yang membenarkan orang durhaka dan menyalahkan orang yang tak bersalah. Jadi kalau ada orang durhaka kita benarkan gitu ya, dan menyalahkan orang yang tak bersalah, jadi tidak menetapkan dengan sesuai gitu ya, yang baik malah disebut yang jadi salah, yang salah jadi baik. Nah, Tuhan itu membenci. Tuhan membenci orang yang membenarkan orang durhaka dan menyalahkan orang yang tak bersalah. Percuma orang bodoh menghabiskan uang mencari hikmat sebab ia tidak mempunyai pikiran yang sehat. Seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Nah, ini patut direnungi juga oleh kita bahwa seorang sahabat itu selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Orang yang berjanji untuk menjadi penanggung hutang sesamanya adalah orang yang bodoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga diingatkan mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami kita berjanji menanggung hutang sesamanya, itu jangan sampai karena orang yang tersebut adalah orang yang bodoh katanya. Nah, ini makanya buku ini kalau ada yang salah itu kita ya, itu saya gitu yang patut kita untuk memperbaikinya. Nah, yang kalimat ini sebetulnya teralami juga oleh saya ya, tapi tidak perlu disampaikan di sini bahwa orang yang punya penanggung hutang sesama adalah orang yang bodoh. Orang yang suka pada dosa, suka bertengkar, orang yang bermulut besar mencari kehancuran. Seorang penipu tidak akan bahagia. Orang dengan lidah bersabar akan mendapat celaka. Mendapat anak yang dungu berarti mendapat kesedihan. Menjadi ayah anak yang bodoh tidak memberi kegembiraan. Nah, ini apa? Mendapat anak yang dungu berarti mendapat kesedihan. Menjadi ayah anak yang bodoh tidak memberi kegembiraan. Jadi kalau anak-anak kita dungu bodoh itu bukan hal yang diharapkan gitu ya. Dengan buku bijak ini. Karena akan mendapatkan kesedihan, tidak memberi kegembiraan. Hati yang gembira menyehatkan badan, hati yang murung mematahkan semangat. Betul ya, hati yang gembira pasti menyehatkan badan. Tetapi hati yang murung akan mematahkan semangat. Hakim yang curang menerima uang sogok secara rahasia dan tidak menjalankan keadilan. Tujuan orang yang bepergian ialah untuk mendapat hikmah, tetapi tujuan orang bodoh tidak menentu. Anak yang bodoh menyusahkan ayahnya dan menyedihkan hati ibunya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai generasi kita ini menjadi generasi yang bodoh gitu ya.
generasi yang salah, generasi yang tidak mempunyai adab hikmah gitu. Karena anak yang bodoh itu menyusahkan ayahnya dan menyedihkan hati ibunya. Jadi menyusahkan orang tuanya seperti itu. Tidak patut mengenakan denda pada orang-orang yang tak bersalah. Tidak patut menindas orang-orang yang berbudi luhur. Nah, jadi harus bisa menempatkan pada tempatnya. Orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara. Orang yang bijaksana selalu, orang yang tajam pikirannya tidak banyak berbicara. Nah, gitu ya. Orang yang tajam pikiran. Tetapi orang yang bijaksana selalu tenang. Gitu. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa apabila kita berbicara itu sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kalau kitanya dapat menyakiti orang lain kan itu lebih baik diam katanya ya, gitu kan. Di dalam hadis disebutkan bahwa mangkana yu'minu nabillahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah, berkatalah khairan yang baik. Jadi katanya yang baik-baik saja. Aw liyasmut atau diam. Kalau sekiranya dapat menyakiti orang lain, malah menjadi salah, liyasmut yaitu lebih baik diam. Seorang bodoh pun akan disangka cerdas dan bijaksana kalau ia berdiam diri dan menutup mulutnya. Itu Bapak Ibu sekalian, diantaranya di hari ini ya, tanggal 17 Agustus tahun 2024, bertepatan dengan 79 tahun negara kita merdeka ya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan ini menjadi pengingat buat kita sekalian. Tentunya apa yang diucapkan itu adalah ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita. Kalaulah ada yang baik itu adalah kita. Kalau ada yang salah itu pun kita. Kalau yang salah tentunya kita perbaiki. Seperti itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Dan sekarang ternyata sudah banyak yang masuk ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin menanggapi apa yang disampaikan di buku bijak tanggal 17 ini, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz Ibrahim. Alhamdulillah ya. Pak Abi Udin. Nah, Pak Abi Udin dari mana Pak Abi? Assalamualaikum wabarakatuh. Sehat pandang. Alhamdulillah ya. Pak Abi Udin dari mana Pak Abi? Dari Cirebon, Pak. Oh Cirebon. Ya. Baru berjumpa ya Pak dengan saya. Alhamdulillah. Ini dari Papua juga Pak Mansur selalu hadir. Alhamdulillah Pak Mansur Timur ya. Baik. Ada siapa lagi ya? Nah, Pak Agus Purwanto sudah menemani dari tadi. Bunda Eni, alhamdulillah. Tadi nelponnya Bu, maaf saya nanggung lagi membacakan jadi tidak saya jawab. Iya Pak Nandang, nih baru pulang juga. Lanjut deh. Iya Bu, kasih Bu. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang ingin menambahkan, kita punya waktu sampai 17.30 ya. Ada 20 menit ke depan, 19 menit ke depan untuk kita diskusi atau sharing dari apa-apa yang kita dapat di lapangan atau ada pengalaman-pengalaman. Mangga Bapak Ibu sekalian. Pak Abi dulu akan menanggapi Pak Abi. Mangga Pak Abi. Pak Abi Udin. Ya, Cirebon. Boleh Pak mic-nya dibuka Pak? Ya, Pak. Ya, Bapak mau sambil berkenalan dengan kita atau ada juga sharing pengalaman atau ada yang ditanyakan tentang kita ya, KLPI, aplikasi dan sebagainya mungkin ya. Alhamdulillah. Nah, sebelahnya ada Pak Ujang Muhyiddin juga yang dari Garut itu ya Pak. Alhamdulillah Pak Ujang Muhyiddin Iya, ya. siap Pak. Selamat Ya. sore Pak. Nuhun. Alhamdulillah Pak. Baik. Mangga Pak Abi ada? Cukup Pak, cukup. Cukup, ya. Pak Ustadz dah, Ustadz Ibrahim. Boleh Pak. Untuk memberikan Maju. pada kita.
Maju Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Tadi ada yang minta nomor Pak Ustadz ke saya, orang Bandung. Ada teman di Majalengka, katanya saya kasih Pak. Mohon izin. Tadi saya kasih. Boleh. Ya, ya. Apa mungkin ada yang di-sharingkan teman-teman, boleh kita sharing. Mangga Pak. Bapak itu kan banyak pengalamannya di lapangan Pak. Mungkin dengan teman-teman yang di sini bisa diambil hikmah pelajaran dan juga sebagai untuk kita ya, terutama di bisnis kita aplikasi air ini. Boleh bertanya, Pak? Gimana Pak Ujang? Ya, eh, Oh boleh ya, Assalamualaikum mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pagi tadi kan ikut Zoom juga sama Pak Ustadz Darmawan ya. Ya, Nah, ya. jadi katanya kan suruh coba dibuka aplikasinya gitu kan. Nah, setelah dibuka aplikasi, pas cabang reward itu emang ada memo. Nah, memonya itu eh, mau apa? Auto debit ya untuk pulsa 90 dan untuk apa? Untuk tran itu Ran. 150. Ya, ya. Nah, itu udah saya buka, ternyata kan udah ada ya, udah terpotong gitu. 240. Nah, gitu selanjutnya itu gimana gitu maksudnya? Kan saya masih awam lah Pak gitu ya. Oke, Oh. pencerahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz Ibrahim mau membantu menjawab? Oke, izin semuanya. Oke. Di ini teman-teman semua tentang itu ya, satu terkait dengan pulsa atau juga kran ya. Pertama dulu kran itu ya. Kran itu kita semua mitra pasti akan berpindah ke aplikasi kedua, aplikasi kran namanya, itu di level 4. Pak. Di level 4 otomatis itu akan ada WA dari admin kran. Berarti kalau ada WA dari admin kran, Anda udah berpindah ke aplikasi kran, berarti tinggal download aja itu aplikasi krannya. Jadi otomatis itu misalkan di akun kita ada bonusnya yang mencukupi 150.000, otomatis akan auto debit dari bonus jaringan itu. Misalkan di akun kita ini udah diambil dari awal, bonus jaringannya udah habis tuh. Otomatis itu Ya, akan ya. minus di akunnya. Ya, Nah, betul betul Pak. apabila teman-teman menemukan hal yang seperti itu, nggak usah panik ya. Oh ini akun saya kota Bandung contohnya, kok jadi minus ini? Nah, itu lihat aja itu di semua aktivitas. Di akun teman-teman tinggal klik aja semua aktivitas, nanti di situ akan muncul rinciannya. Terpotongnya kalau pulsa 90.000 Ya. untuk kontrak 1 tahun. Kalau masuk ke aplikasi kran yaitu 150.000. Itu kan. Ya. Di situ. Kalau untuk token yaitu terpotong 200.000. Jadi teman-teman 100. jangan kaget apabila kok ini akun saya jadi minus. Jadi langsung lihat aja ke semua aktivitas, itu diklik aja. Ya, Itu ya, akan ya. Siap. itu dipakai apa saja. Nah itu yang terkait dengan aplikasi itu. Ya, siap. Boleh nanya lagi Pak? Boleh, Boleh? Pak. Itu ya udah ngerti lah ya. Ternyata itu kan udah untuk transaksi itu gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah kapan mulainya gitu diberikan pulsanya gitu maksudnya? Pulsa Apa yang mulai bulan depan atau kapan gitu? Soalnya yang di reward itu kan udah memang tadi kata Pak Ibrahim itu ya. Jadi ketika misalkan mungkin udah dihabiskan di saldo tersedianya, maka kan akan minus gitu. Nah betul gitu memang.
Nah, yang reward juga yang Denpasar waktu kemarin itu kan pas pendaftaran di reward itu kan Minus. diambil dari reward dari Denpasar itu Denpasar. minus. Nah, tapi sekarang udah minusnya udah tinggal 35 lagi gitu kan. Kan kemarin 50. Sekarang udah tinggal 35 lagi ada udah masuk lagi gitu bonus jaringan gitu. 14.000 ya. Nah, itu untuk pulsa gitu, Pak. Maksudnya untuk pulsanya mulai kapan gitu. Ya. Boleh ditambahkan Pak Ustadz? Oke. Ya. Untuk pulsa itu nanti akan ada transaksinya ketika memang akun semua mitra itu udah ada di posisi level 5, akan ada transaksinya itu sesuai dengan tanggal joinnya. Oh. Tanggal joinnya itu tanggal berapa, berarti di tanggal tersebut itu akan mendapatkan transaksi pulsanya itu setiap bulan. Contohnya yang punya saya ya udah 2 kali itu. 2 kali, bulan kemarin sebulan sebelumnya itu setiap tanggal 6. Karena itu pas joinnya tanggal 6 punya saya gitu. Berbarengan punya adik saya itu. Adik saya yang dari Surabaya gak tahu apa-apa, dia saya daftarkan, ternyata berbarengan dengan saya itu. Pindah ke kerannya bareng, dapat transaksi punya juga bareng. Tapi ternyata punya istri saya kok bareng belum dapat sampai sekarang. Ya nggak sama ya, Pak. Nah, terus kalau untuk keran itu sendiri apakah memang harus login atau gimana, Pak? Ya. Untuk kan Bapak itu tinggal download di Play Store aplikasi kerannya. Nanti login sama itu masukkan nomornya itu tanpa kosong. Itu biasanya passwordnya 123 biasanya. Oh, iya. Password standar dari perusahaan untuk awal itu 123. Nah, ini tinggal diganti samakan sama yang air gitu aja. Oh iya, siap. Mau dicoba kalau downloadnya udah dari lama gitu, Pak. Coba login. Tapi Iya. misal gini Pak, ternyata begitu login belum bisa login, itu kan biasanya itu 14 hari kerja biasanya. Begitu Oh ada iya. Ada aktif, pengumuman gitu ya. paling lambat itu aktifnya itu 14 hari kerja. Jadi kalau Oh udah iya. ada terpotong bonusnya, udah download aplikasi krannya, begitu login, kok ini belum masuk. Nah, itu jangan kaget, itu ada waktu 14 hari di masa kerja. Oh iya, Ya, siap. semoga aja itu mungkin bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu gak bisa dipastikan. Tinggal Amin, coba login amin. gitu aja. Siap, Gitu. siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, Oke, ya. sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz Ibrahim yang telah memberikan edukasi ya, jawaban untuk Pak Ujang. Nah, Pak Ujang, jadi kalau pulsa tinggal ditunggu saja ya, tinggal ditunggu saja pasti akan masuk. Saya juga Siap. sama Pak, saya juga sudah mendapatkan. Ternyata betul ya, pulsa itu tidak hanya dari satu aplikasi satu kota aja. Jadi dari air dapat, dari keran dapat, terus dari kota-kota yang lain juga dapat. Saya sendiri itu sudah dapat dari 4, jadi 20 ya. Kan jatahnya mah hanya 5.000, tapi saya sudah dapat 20.000 per bulan Alhamdulillah. pulsa itu. Keren, Kalau saya Mas. tanggal 20. Seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Berkah, Pak, berkah. Amin. Saya Tinggal banyak saudara aja. di sana, Pak Ujang, di Kadungora ya. Belum Oh, kegarap. Kadungora. Iya. Belum kegarap. Seperti itu. Ya. Siap, Pak. Ya. Mohon nanti bisa dengan Pak Ujang. Siap. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mungkin bertanya atau memberikan testimoni? Pak Mansur, gimana di timur, Pak? Di Papua? Ini di Papua sudah malam nih. Sudah setengah 8 berarti. Gimana Pak Mansur? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
saya Bangga menyampaikan Bu Eni, lejeng ya tamu. tentang testimoni barangkali itu Pak Nandang. Ya, ya. Nah, ini yang pertama itu kemarin teman-teman yang bergabung itu sebenarnya hari ini, maaf, besok itu meminta untuk datang. Tapi karena jauh, jadi kami belum bisa untuk memfollow up teman-teman yang sudah gabung untuk membuat lebih paham tentang aplikasi air, tentang KLPI. Nah, sementara di sana itu kemarin sudah diajarin untuk ikut Zoom, jaringan kurang bagus. Gitu. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, kayaknya saya tetap harus mengikuti tentang sistem yang ada di dalam. Justru kami sekarang mau izin bagaimana Pak Nandang caranya untuk apa itu namanya ya, mendebet, karena ada di sana orang yang pengen gabung, tapi begini bahasanya itu. Oh, nah kalau itu gampang, iya karena Pak D-nya itu sudah ikut. Tapi kalau memang benar itu saya disuruh mendebet dulu. Gak apa-apa saya dipotong. Mau lihat seperti apa gitu. Nah, tapi saya untuk mendebet sehingga mengupload jadi member itu masih lupa caranya Pak Nandang. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mendebat dari aplikasi Bapak maksudnya Pak? Betul, katanya kan bisa menalangi. Ini Oh kalau iya. misal ini bisa Baik. ditalangin gitu ya. Ya. Sekilas mungkin Pak ya, saya sampaikan tentang yang mendebat, salah satunya di saldo tersedianya sudah mencukupi dulu Pak ya, kalau mau mensponsori. Minimal kan 50.000, berarti harus ada 50.000. Nah setelah itu Bapak klik profil, ya di aplikasi itu ada profil. Nah dari profil di scroll ke bawah ada bacaan transfer saldo. Nah lalu diklik transfer saldo. Nah, kemudian di atas ada yang transfer saldonya itu dari satu cabang ke cabang lain atau dari cabang itu ke sponsor. Maka karena Bapak mau mensponsori, diklik yang sponsor. Nah, jadi pilih itu, klik. Nah, setelah itu nominalnya berapa yang akan disponsori? 50.000 misalkan, ketik 50.000. Ketik 50.000. Kemudian satu lagi ada catatan. Catatannya boleh ketik misalkan sponsor boleh atau transfer boleh ya. Setelah itu oke. Otomatis dana dari saldo tersedia Bapak langsung pindah ke sponsor. Nah, ke saldo sponsor Bapak. Nah, kalau sudah pindah di saldo sponsor Bapak, maka Bapak mendaftarkan saudara Bapak atau orang lain bisa sponsornya pakai Bapak. Ya. Nah, jadi tinggal nanti di kolom sponsornya tulis nomor HP Bapak. Otomatis sponsornya jadi Bapak. Seperti itu, Pak. Ya. Satu lagi, Bapak mohon izin. Ya. Oh, akun Lampung itu kan baru ada 70. Itu sudah bisa ya untuk satu dulu untuk Bisa. joinkan tadi bisa ya? Bisa. Itu kan masih udah lebih dari 50. Iya. Siap, ya, terima kasih. Makasih Bapak. Ya, mangga sama-sama Pak Mansur. Baik, Bapak Ibu, boleh ada 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Nanti Bu Hajah mohon izinnya untuk membacakan doa ya Bu Hajah Iip. Ya, Pak. Nanti 3 menit lagi Bu. Mungkin ada yang mau bertanya dulu atau menambahkan dulu dari apa yang kita dapati ya di lapangan atau tentang aplikasi, tentang fitur-fitur yang Bapak Ibu masih agak
agak kurang kurang mudeng atau kurang paham, nah itu kita bisa bersama-sama sharing di sini gitu ya. Karena hal-hal yang kecil itu juga harus kita pahami ya, terutama Bapak Ibu untuk yang para ketua HK. Nah, gitu ya, ketua HK yang menjadi orang tua. Itu kan minimal kita sudah memahaminya. Seperti itu. Bentar, untuk itu saya akan bacakan dulu chat. Mungkin ini ada 6 chat. Ini dari Pak Agus. Pak Agus tadi saya lihat lagi di kendaraan ya, lagi di mobil dengan istri ya Pak Agus. Izin masuk pandang lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Ya oke Pak Agus, terima kasih. Semangat selama 5 pilar. Baik. Ini dari Bunda Juju di Demak. Maaf Bapak Ibu nyimak saja, HP-nya error. Aduh, ya Bu, mudah-mudahan cepat baik lagi Bu HP-nya. Ini dari Pak Mansur yang barusan izin gabung telat tadi trouble perjalanan. Oh, trouble perjalanan Pak ya, bukan trouble HP-nya Pak ya. Semoga tidak ada apa-apa ya Pak. Ini dari Romo Yudi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf terlambat. Baru edukasi Romo Yudi Tulung Agung. Oke, terima kasih Pak Romo Yudi. Selamat ya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berhasil. Bunda Eni, ini izin sebentar ada tamu katanya. Ya, silakan Bu Eni. Ini dari Bago Jali. Pak Gojali izin mau sholat maghrib. Oh sudah mau sholat maghrib ya? Pak ini di mana Pak Gojali? Di wilayah tengah mungkin ya. Pak Gojali ini di mana? Ya, kalau kita masih ada setengah jam lagi untuk sholat maghrib, kalau jadi waktu Indonesia Barat, kalau di Pak Mansun mungkin sudah lewat tadi ya, udah masuk Isya, udah masuk Isya. Alhamdulillah nanti kita akan prepare untuk persiapan ibadah kita sholat maghrib ya. Untuk itu Bapak Ibu kiranya cukup dulu ya, karena waktu juga sudah 5:30, kita harus menyudahi apa yang kita lakukan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang Bapak Ibu sharingkan, dan apa yang saya bacakan, ini semuanya adalah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, dan senantiasa segala aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, kita semua lakukan, mulai dari kita tadi pagi, siang hari sampai sore hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala serta diberikan rezeki yang luas, melimpah dan barokah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ditutup dengan doa kepada yang terhormat Ibu Hajah Ibn Nazibah, mohon izin untuk menyampaikan doanya. Mangga Ibu Haji. Terima kasih Pak Nandang. Mohon maaf semua, saya akan membacakan doanya ya, sesuai dengan keyakinan saya, yaitu agama Islam, dan yang non-Muslim, kami silakan untuk menyesuaikannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa ajabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Ghafarallahu lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ta'ana waj'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umurhum tawilan warzuqhum wasi'an wa ukuluhum jakiyan wa qulubuhum nuran wa ulumum kasiran wa nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah perusahaan KLPI dalam menjalankan visi dan misinya. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan semua owner KLPI. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan direktur KLPI,
Sehatkan Wakil Direktur KLPI, sehatkan dan mudahkan para staf dan admin KLPI dalam menjalankan tugasnya, sehatkan dan kuatkan Ketua HK dan anggota HK dalam setiap menjalankan pertemuan dengan para member atau calon member aplikasi air atau KLPI. Sehatkan dan mudahkanlah para member atau calon member untuk bisa bergabung di KLPI. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin negara kami, dosa owner dan dosa direktur dan wakil direktur KLPI, dosa ketua HK, anggota ketua HK, dan dosa semua orang-orang yang berada di dalam KLPI, agar semua langkah dan usaha kami mendapatkan ridho, kemudahan, dan keberkahan darimu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Hajah Haib yang telah memimpin doa untuk kita sekalian. Bapak Ibu, dengan demikian maka selesai sudah ya acara Jumat sore hari ini. Besok bertepatan dengan hari Ahad, hari Minggu ya, maka kita libur. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Senin. Silakan Bapak Ibu untuk berweekend atau berhari libur dan juga mungkin sambil kita merayakan hari kemerdekaan kita 17 Agustus tahun 2024 ini. Akhirul kalam, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kealpaan di dalam memandu dalam pelaksanaan prosesi acara di sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Silakan Pak, tampakkan kameranya. Kita foto dulu. Ya, semangat Pak Nandang. Semangat Pak Nato. Pokoknya semangat ya, dari tanpa semangat. Ya, Pak Mansur, Bu Hajai, Pak Yayat, Pak Sunoto, Abi Udin, Umi Umamah, Pak Nur, Pak Budi, Pak Suryatno Hasim, Romo Budi, Pak Cakrohim dari Probolinggo, Pak Hotamil Azmi, Tangerang ya. Iya, betul. Nah, ada lagi? Sudah ya? Nah, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.